الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Dia limpahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, serta nikmat yang paling agung, nikmat iman dan Islam masih Allah anugerahkan kepada kita hingga saat ini. Semoga kita semua senantiasa mampu memelihara rasa syukur tersebut dengan mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya salawat beriringkan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam kehidupan kita, beserta keluarga-keluarga beliau, beserta para sahabat-sahabat beliau, dan kepada semua pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, salat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman untuk menghadiri salat Jumat dan meninggalkan segala aktivitas duniawi seperti jual beli ketika panggilan azan berkumandang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah menuju mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-9.
Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk segera memenuhi panggilan Allah dengan menghadiri salat Jumat, meninggalkan segala aktivitas dunia seperti jual beli. Namun dalam menghadiri salat Jumat ada beberapa adab penting yang perlu diperhatikan agar ibadah kita ini tidak sia-sia dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia, adapun adab yang pertama, diharapkan datang lebih awal ke masjid untuk menghadiri salat Jumat. Satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah, wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah, wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran, wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah, wa man raha fi sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba baydah." Siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kedua, maka ia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkurban dengan kambing gibas yang bertanduk. Siapa yang berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia seperti berkurban dengan ayam. Dan siapa yang berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkurban dengan telur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna yang bisa kita ambil di dalam hadis ini, semakin awal seseorang datang untuk salat Jumat, maka semakin besar pahala yang ia dapatkan, yang diibaratkan dengan hewan kurban yang lebih mahal nilainya. Ini menunjukkan betapa pentingnya bersegera dan bersungguh-sungguh dalam menyambut salat Jumat. Bukan hanya datang tepat waktu, tapi datang dengan lebih awal sebagai bentuk penghormatan dan semangat dalam beribadah. Selanjutnya adab yang kedua, berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansat, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu 3 ayyam, wa man massal hasa faqad lagha." Yang artinya, barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi salat Jumat, kemudian di saat khutbah atau khatib sedang menyampaikan isi khutbahnya, ia betul-betul mendengarkan dan diam, maka dosanya antara Jumat saat ini dan Jumat sebelumnya ditambah 3 hari akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bermain-main, maka ia benar-benar melakukan hal yang batil lagi tercela. Hadis riwayat Muslim. Ya maksud iman berbahagia, adab yang ketiga, mandi Jumat dan bersih-bersih diri dari rumah. Dalam hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran terkait mandi dan wudu di hari Jumat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man tawadda'a yaumal jum'ah fa bima wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdal." Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka itu baik baginya. Namun barang siapa mandi ketika itu, maka itu jauh lebih baik baginya. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya mempersiapkan diri untuk salat Jumat dengan menjaga kebersihan, termasuk mandi, serta bersegera datang ke masjid untuk meraih keutamaan yang besar sesuai dengan waktu kedatangannya. Selanjutnya adab yang keempat, dilarang berbicara dan mengobrol saat mendengarkan khutbah Jumat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhtub faqad laghawt." Jika engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah saat khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika menegur saudara kita berbicara saja dinilai perkataan yang sia-sia, maka apalagi jika kita yang berbicara. Di antara adab-adab yang kami sampaikan ini, adab ini yang sangat penting kita perhatikan, karena mampu menghilangkan pahala Jumatan kita, atau Jumatan kita akan menjadi sia-sia. Namun pembicaraan satu arah masih diperbolehkan, seperti misalnya khatib mengingatkan jamaah yang ribut, atau khatib mengingatkan jamaah yang belum salat tahiyatul masjid. Bisa pula karena jamaah meminta sesuatu pada khatib saat khutbah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ata rajulun a'rabi min ahli al-badwi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati faqal, ya Rasulullah, halakatil masyiyatu halak." Ada seorang Arab Badui mendatangi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu beliau sedang berkhutbah Jumat. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, hewan ternak pada binasa." Hadis riwayat Bukhari. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian adab yang kelima, melaksanakan salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumat, dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Ia masuk dan langsung duduk. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sulaik, "Ya Sulaik, kum farka' rak'atain wa tajawwaz fihima." Thumma qala, "Idza jaa ahadukum yawm al-jum'ah wal imam yakhtub falyarka' rak'atain wal yatajawwaz fihima." Wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakan salat rakaat tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid, persingkatlah salatmu agar bisa mendengarkan khutbah. Lalu beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menghadiri salat Jumat dan imam sedang berkhutbah, tetaplah kerjakan salat sunnah 2 rakaat atau tahiyatul masjid dan persingkatlah salat kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adab yang terakhir, adab yang keenam, dilarang memeluk lutut saat mendengarkan khutbah. Hadis dari Sahal bin Mu'adz dari bapaknya Mu'adz bin Anas al-Juhani, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hubwah yaumal jum'ati wal imam yakhtub." Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahawa sanad ini adalah hasan. Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin membawakan hadis di atas dengan menyatakan dalam judul bab, "Karahatul ihtiba yaumal jum'ah wal imam yakhtub li'annahu yajribu an-nawm fayafut istima'ul khutbah wa yakhafu inqiyadul wudu'." Dimakruhkan memeluk lutut pada hari Jumat saat khatib berkhutbah, dikarenakan dapat menyebabkan tertidur sehingga terluput dari mendengarkan khutbah, dan khawatir pula seperti itu dapat membatalkan wudu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga adab-adab menghadiri Jumatan yang tadi kami sampaikan bisa kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita pada hari Jumat ini. Amin amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على محمد المصطفى
وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرام وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.